sadarlah, hak warisan Anda adalah pleroma. Katakan pleroma. Ya, saudara, ini adalah sesuatu hal yang penting sekali. Ya, sadar. Kalau kita tidak belajar dari firman, kita tidak tahu apa warisanku. Saudara, mungkin orang tua kita tidak bisa mewariskan apapun. No problem, saudara. Tetapi kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan melalui firman pada sore hari ini, dan kita sadar, iya, aku punya hak. Aku sudah dibaptis, aku menjadi anak Tuhan, aku percaya pada Yesus sebagai juru selamat pribadiku. Sebentar aku akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Aku mempunyai hak waris dari sorga. Amin. Ini penting sekali. Dan hak waris Anda dan saya adalah pleroma. Apakah pleroma? Saudara, pleroma adalah kata di dalam bahasa Yunani, ya, bahasa Greka, yang berarti kapal yang penuh dengan muatan yang mahal, atau sebuah kota yang isinya, kota ini bangunan dan harta benda milik orang-orang yang terpandang pangkat dan milik orang-orang yang kaya raya. Itu dinamakan pleroma, baik kota baik kapal, asal isinya penuh dan mahal, itu dinamakan apa? Pleroma. Kalau saudara belajar dari firman sebentar, maka Tuhan memberi kepada kita semua satu tawaran. Apakah kamu mau biasa aja? Sudah menjadi anak Tuhan tetapi semuanya serba biasa, tidak ada sesuatu yang istimewa? Apakah kamu mau pleroma? Saya yakin saudara pilih biasa atau pleroma. Saya setuju. Dan itu yang Tuhan mau kasih kepada kita, ya. Itu sebab para kekasih, ada dua buah ayat yang akan kita baca bersama pada petang hari ini. Yang pertama adalah Efesus pasal yang ketiga ayat 19 dan ayat yang ke-20. Mari kita akan baca ayat yang ke-19. Ya, Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Saudara, mari kita akan membacanya. 1, 2. Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Pleroma. Ya saudara, supaya kamu dipenuhi dalam segala kepenuhan Allah. Itu dah yang sepenggal kalimat pertama inilah yang bernama pleroma. Pleroma adalah ukuran full dan melimpah. Kapal yang muat penuh atau kota yang kaya raya. Kota yang sangat brilian. Ya saudara. Nah, ayat yang ke-20, bila kita membaca, maka disitulah rahasianya. Bagaimana seorang anak Tuhan boleh mendapatkan warisan dari Tuhan ketika masih hidup di dunia. Ya, itu sebab supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Katakan, supaya saya dipenuhi dengan pleroma. Jadi ini adalah hal yang penting sekali. Nah, saudara, seringkali kita hanya memikirkan soal kuantitas, ya, jumlah kapal, tapi isinya cuma kapuk, isinya cuma kapas, isinya cuma ya bahan-bahan yang murahan, beras umpamanya, atau tepung, atau jagung. Itu barang yang murah. Tetapi yang dinamakan pleroma, jadi dalam manifest kapal akan dituliskan kapal ini pleroma. Maka beberapa serdadu, beberapa tentara akan menjaganya dengan senapan lengkap, saudara. Karena dia memuat emas, perak, intan berlian, dan lain sebagainya yang mahal, saudara. Itu sebab kapal ini diberi manifest pleroma, saudara. Jadi tidak sembarangan kapal. Kapal-kapal lain akan disuruh menjauh dan akan dijaga dengan beberapa skoci di sekitarnya untuk menjaga kapal ini dari para perompak. Saudara, pleroma adalah bagian anak Tuhan yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dalam iman yang 100% kepadanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, saya akan berhenti pada kalimat ini. Supaya kamu dipenuhi.
di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, dan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Para kekasih, lihatlah kapal ini. Saya umpamakan kapal ini ya adalah kapal pleroma yang bermuatan mahal dan fully, semuanya penuh. Ya saudara, dengan harta benda yang mahal. Dan inilah yang akan saya bawa Anda kepada perjanjian wasiat Allah di dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara yang kekasih, mari kita akan membuka dalam Alkitab kita. Dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 19 dan ayat yang ke-20. Surat Efesus pasal yang ketiga ayat 19 dan ayat 20. Bila saudara bisa di rumah, saya suka Anda membaca mulai dari ayat yang ke-16 sampai selesai. Itu luar biasa. Saudara boleh melihat pleroma yang seperti apa, ya. Tetapi saya hanya akan berhenti pada kalimat yang pertama tadi, ya. Mari kita akan membaca bersama ayat 19 dan ayat yang ke-20. 1, 2. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Lihat, pleroma bisa terjadi ayat 19 karena ayat 20. Tuhan bekerja di dalam kita. Katakan, Yesus bekerja di dalam saya. Maka tidak ada yang mustahil. Segala negatif saya, keterbatasan saya, ketertinggalan saya, tidak masalah bagi Dia. Amin. Kenapa? Karena Dia yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Saya berdoa pasti sudah sebanyak-banyaknya yang saya butuhkan. Saudara berdoa, pasti saudara kepengen sebanyak-banyaknya yang saudara butuhkan. Saya yakin. Saudara tidak meminta pada batas minimal. Kalau bisa saudara minta pada batas maksimum yang tak terbatas. Saudara, itulah manusia. Itu sebab Tuhan memberikan janji, oke, asal kamu bisa melakukan apa menjadi kehendakku, aku akan melakukan jauh lebih banyak. Katakan, jauh lebih banyak dari yang saya doakan dan yang saya pikirkan. Coba saudara, kalau saudara bisa menjabarkan itu, saudara orang beruntung sekali. Karena apa yang saya dan saudara mohon itu pun sudah banyak. Itu pun sudah sakpol-polnya kita orang punya keinginan. Tetapi kalau Tuhan menjawab kita, Dia menjawab jauh lebih banyak dari yang kita mohon, yang sudah pol-polnya kita tersebut. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan, ini adalah satu hal yang luar biasa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya tidak bisa membayangkan kepenuhannya seperti apa ya. Udah saya percaya aja deh. Saya tangkap aja ini perjanjian. Tuhan terjadi seperti yang hamba percayai. Dan hamba yakin engkau berjanji memberi jauh lebih banyak. Ayo semua katakan, jauh lebih banyak. Lagi sekali, jauh lebih banyak. Dari yang saya doakan dan yang saya pikirkan. Dalam nama Yesus terjadi pada saya. Amin. Senang ya saudara? Senang apa tidak? Ya, saudara mendapat perjanjian ini, senang apa tidak? Luar biasa sekali. Hebat sekali. Itu sebab Anda dan saya, kita harus menyerahkan diri kita lebih total ke dalam tangan Tuhan. Amin. Menarik sekali apa yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-20. Bagi Dialah, bagi siapa? Yesus. Bagi Yesuslah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa
yang bekerja di dalam kita. Dan semua kehebatan, semua pemberian yang jauh lebih banyak dari yang saya doakan dan saya pikirkan, itu karena Dia bekerja. Dia bekerja di dalam saya. Kalau saya menutup diri saya memblokir hati saya, dan saya berkata, Tuhan, saya masih terlalu muda. Tuhan, saya masih banyak kerepotan. Anak saya masih kecil, Tuhan. Tuhan, saya sudah tua dan renta. Maafkan saya. Tuhan, saya sudah tidak mampu. Saudara, kalau saya menutup diri saya, Anda menutup diri Anda, maka Dia tidak bisa bekerja di dalam Anda. Kata di dalam itu apa? He is working inside you. In the place that your inner man, inner woman, manusia yang paling dalam, hati sanubari kita. Tempat di mana roh Allah ada berdiam di dalam kita. Dia tidak bisa bekerja. Kalau saya dan saudara mempersembahkan hidup kita dalam tangannya, maka Dia bisa bekerja di dalam kita. He just need just one single thing in your life and mine. That is, we have to sacrifice ourselves. And we have to surrender to all His will, His planning in our life. And He will working inside us. You know, and please think about this. If He is working in you, kalau Dia bekerja di dalam Anda, bekerja di dalam saya, wow, pekerjaannya luar biasa. Engkau akan sangat mengaguminya dan sangat happy karena engkau dikerjakan oleh Allah yang luar biasa. Apa yang mustahil? Yang saudara bawa dari rumah, yang masih menggelantung dalam pikiran saudara, keraguan, kekhawatiran, ketidakmampuan. Saudara, zaman ini berjalan begitu cepat. Itu luar biasa sekali. Itu sebab Tuhan ingin supaya saya dan saudara, kita tidak mengikuti derap langkah dan ritme daripada dunia ini. Tetapi Tuhan ingin supaya kita mengikuti jejak langkah dari firman Tuhan. Maka Dia akan bekerja di dalam kita. Jangan keduniawian. Kalau saya dan saudara keduniawian, Dia tidak bisa bekerja di dalam hidup kita. Kalau saya dan saudara sungguh-sungguh rohani dalam hidup kita ini, perkara duniawi, perkara lahiriah, intelektualitas, dan segala kehidupan kita yang membutuhkan terengginas, kuat, sigap, Tuhan akan memberi dalam hidup kita. Itu sebab yang terpenting. Katakan, itu sebab yang terpenting. Saya mempersilahkan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Nya bekerja di dalam saya. Ayo angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Tuhan Yesus, sesuai dengan ayat ini, please bekerjalah di dalam hati hamba. Ampunilah hati yang kotor, bersihkanlah hati yang penuh kesalahan, supaya engkau boleh berdiam, bergerak, dan mengambil keputusan yang dahsyat, luar biasa di dalam hamba. Dalam nama Yesus, hai sisa dosa, bisikan iblis dan manusia, dalam nama Yesus, keluar dari hatiku. Darah Yesus menyucikan hatiku. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih engkau menyucikan hati kami, sehingga engkau bisa berkenan dan sudi bekerja di dalam hidup yang sederhana. Orang yang bodoh, yang tertinggal ini, orang yang seringkali tidak mengerti kehendak-Mu, bekerjalah di dalam kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya itu terjadi, mengaminkan. Amin. Siapa yang percaya bahwa mulai malam ini Tuhan bekerja di dalam dia? Saya mau tahu berapa banyak yang percaya. Luar biasa. Yakinlah Tuhan akan bekerja. Engkau percaya, engkau mengangkat tanganmu sebagai satu pengakuan, Tuhan, please bekerja di dalamku. Maka Dia akan sukacita
mengerjakan hidup kita. Amin. Saudara pulang, saya pulang tidak sendirian. Kita bersama dengan pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Dan jikalau Dia beserta dengan kita, siapakah yang berani melawan kita? Amin. Katakan tidak ada. Karena Tuhan Yesus di dalam saya. Apa sih yang membuat orang menangis? Kebanyakan wanita, tidak sedikit pria menangis. Memang ada perbedaan karena gender dan DNA dari pria dan wanita berbeda. Tetapi kalau seorang pria dia sampai menangis, maka itu menunjukkan ada satu beban yang berat, kesakitan yang hebat, sentuhan yang benar-benar menyentuh perasaan yang paling dalam. Para kekasih, dan itu kebanyakan kali oleh karena saya dan Anda mengalami sesuatu yang berat dalam hidup ini. Dan kita mulai membandingkannya. Kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, anakku, semua keberatanmu, beban-bebanmu, kemustahilanmu, tangis dan air matamu, aku yang akan menghapuskan. Dan aku akan mengganti dengan sorak-sorai, tari-tarian, puji-pujian. Haleluya. Itu sebab kalimat ini luar biasa. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Di dalam kita. Katakan, kuasa yang bekerja di dalam saya. Luar biasa. Saya akan menikmatinya mulai malam ini. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Rahasia pertama doa tidak dikabulkan adalah apabila saya dan saudara tidak sesuai prosedur, tidak sesuai tatanan dan alur bagaimana Tuhan bisa mengabulkan. Ya sudah jelaslah ya. Saya ambil satu contoh, ibu punya anak, ya. Ibu sudah bilang, kalau kamu bisa nilainya bagus, nanti mami akan belikan kamu ini, atau kita akan makan bersama, kita akan jalan-jalan kemana, ke kota mana, atau ke luar negeri. Ada janji. Karena ada janji, anak berusaha. Saudara, janji yang Tuhan beri kepada saya dan saudara ini banyak banget loh. Coba, bukunya aja tebelnya segini. Saudara, begitu banyak perjanjian Allah. Lebih dari 3.000 janji. Kayak apa? Mana ada orang membutuhkan 3.000 janji? Tidak ada. 300 janji aja tidak ada. 30 janji dipenuhi dalam orang ini. Kayak apa happy hidupnya. Seperti apa Tuhan memberkati dia. Dengan 30 janji saja dari firman Tuhan, saya yakin saudara engkau hidup luar biasa. Amin. Tidak dibutuhkan 3.000 janji. Tidak. Tetapi kalau sampai begini banyak janji, Anda dan saya tidak percaya atau kurang percaya, atau bahkan 10 saja dari janji Allah belum terjadi kepada kita orang, saudara, patut dipertanyakan. Kenapa aku? What's happened inside my man, inside my person? Apa yang terjadi? Sesuatu kerusakan. I have to reconstruct again. Aku harus buat satu rekonstruksi kembali. Aku harus buat satu hubungan yang baik kembali dengan Tuhan. Saudara, kesadaran ini harus ada. Kita harus menilai diri kita sendiri. Jangan menilai orang lain, engkau berdosa. Menilai diri sendiri. Katakan, saya tidak boleh menilai orang lain. Saya harus jujur untuk menilai diri saya sendiri di hadapan Tuhan. Ini rahasianya. Kenapa saya tidak dikabulkan? Karena saya melanggar. Itu sebab penting sekali kalau saudara ingin dikabulkan doa saudara, menerima hak warisan saudara, pleroma yang luar biasa, yang hebat, yang great, yang spektakuler dalam hidup saudara, maka saya dan saudara perlu untuk menyerahkan hidup kita pada firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Angkat tangan saudara. Tiada berubah
dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk terima firman. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk terima firman-Mu. Maka firman Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Para kekasih, ini hal penting sekali ya. Itu sebab anak-anak Tuhan, kita harus belajar. Ayat yang berikut akan saya sampaikan. Mencari wajah Tuhan. Apa sih? Ini satu kata idioms. Ini satu kata kiasan. Mencari wajah Tuhan. Kita sulit untuk melihat wajah Tuhan kayak apa. Orang menggambarkannya, melukisnya. Seperti banyak kalender-kalender Kristen dari gereja-gereja. Dia wajahnya semacam itu. Tipikal banget dan klise banget. Ya saudara. Tetapi yang dinamakan, yang disebutkan oleh Alkitab, carilah wajahku, kata Tuhan. Itu adalah apa? Kita harus datang menghadap. Kita harus dekat dengan Dia. We have to live every sinful life and all the worldliness, and we come to Him and encountering His grace and holiness. Kalau kita datang kepadanya, maka Dia akan menerima kita. Kita ketemu dengan wajah Tuhan. Ya, we can see His face. Dan itulah sesuatu yang menjadi rahasia doa dikabulkan. Saya yakin kita semua banyak permintaan. Tidak jarang orang berkata kepada saya dan menunjukkan daftarnya. Dia punya prayer list, daftar doa. Wah, banyak banget. Ya saudara, banyak sekali. Dan semuanya baik-baik. Ada yang berdoa, Tuhan tolong kalau bisa hari ini saya kecelakaan. Ada apa tidak? Tidak. Doanya apa? Tuhan lepaskan aku dari kecelakaan. Lepaskan aku dari kemiskinan. Sembuhkan penyakitku Tuhan. Ya, itu doa yang normal. Semua serba positif. Saudara, tetapi sayang. Dari serentetan isi beban doa. Daftar doa. Kadang-kadang Tuhan tidak menjawab. Saudara, kita menjadi jengkel, kita menjadi jemu dan bosan, kita menjadi agak marah sedikit sama Tuhan. Dan kita undur dari Dia. Alasan Tuhan tidak memberi, karena kamu tidak ketemu sama aku. Kamu cuma jerit aja. Kamu cuma bilang aja dalam doamu. Kamu tidak ketemu dengan aku face to face. Kamu tidak memandang aku. Dan aku memandangmu. Saudara, itu sebab katakan bersama saya. Mulai malam ini. Saya harus memiliki hubungan pribadi yang baik. Mencari wajah Tuhan. Sehingga hati saya dipenuhi dengan sukacita ilahi. Hidup saya dikuasai oleh kekudusan Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Jadikan, lakukan, cari wajah Tuhan di tengah kesibukan. Adik-adik saya, para taruna dan taruni akademi militer, wah, kesibukan yang begitu hebat, saya tahu. Begitu berat, melelahkan, menegangkan, dan diburu dengan banyak peraturan, ketetapan, dan disipliner. Wah, pasti. Orang biasa, pemuda-pemudi biasa, gak kuat stresnya. Ya, saudara-saudara kita dari taruna-taruni ini sudah dari awal digembleng, sudah biasa dibentak, sudah biasa bekerja keras, sudah biasa dipaksa untuk sesuatu yang tidak dia inginkan, harus dikerjakan. Saudara, itu militer. Bila seorang bisa memenuhi target militerismenya dia
dan dia mencapai pangkat yang tinggi. Wow sekali, luar biasa. Banyak yang gugur, banyak yang tidak bisa melanjutkan. Saudara, ini satu gambaran. Apa rahasianya? Rahasianya adalah pada ketetekan, kata orang Jawa bilang, keyakinan, kepastian. Aku berani, aku mempunyai kredo, aku mempunyai sumpah prajurit, aku mempunyai rules, aku punya hukum-hukum di dalam markasku, di dalam aku punya asrama, aku punya pendidikan, aku punya kelas. Di luar ketika latihan, semua ada rulesnya, ada hukumnya. Saudara, tidak bisa dientengkan. Tiba-tiba seseorang naik pangkatnya. Wah, itu tidak masuk akal. Di negara manapun, selama negara itu normal. Oke. Orang mencari wajah Tuhan, belajar taat pada peraturan Tuhan. Bila saya dan Anda belajar taat pada peraturan Tuhan, kita berjalan sesuai dengan apa maunya Dia dalam hidup kita. Tuhan, saya baru bikin dosa, Tuhan. Aduh Tuhan, kemarin saya terpengaruh dengan bisikan teman-teman dan saya jatuh dalam dosa dan saya jauh dari Engkau. Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau mencari wajah-Mu kembali. Please, kiranya Engkau bisa menemui aku. Ini orang sangat jujur. Tuhan bilang, anakku, kamu sudah, aku lihat. Kamu mengaku tidak ngaku, aku tahu. Tapi karena kamu mengaku dan kamu mau berubah, kamu mau mencari wajahku. Katakan, mencari wajah Tuhan adalah rahasia saya menjatuhkan hati Allah untuk memberi kepada saya. Coba saudara kerjakan, belajar rendah hati, carilah wajahku. Kalau saya dan Anda mau melakukannya, saya dan Anda akan mudah mengalami hidup pleroma. Itu sebab penting sekali orang mencari wajah Tuhan. Jangan cuma ngotot minta, mendikte Tuhan, ngotot sekali, maksain Tuhan jawab doanya. Enak aja, Tuhan bilang, lu siapa? Gitu. Itu sebab Anda dan saya harus belajar merendahkan diri kita. Bila kita belajar merendahkan diri dan ingin datang menghadap hadiratnya, cari wajah Tuhan, maka saya percaya doa mudah dikabulkan. Amin. Mari angkat tangan kanan saudara. Ya Tuhan Yesus, beri kepada hamba hati yang tulus, yang rendah, supaya hamba boleh mencari wajah-Mu, dan Engkau boleh hamba temui, dan Engkau menjawab doa-doa hamba, memberi pleroma, sejumlah kemuliaan pada waktu-Mu. Karena demikianlah firman-Mu, bahwa Engkau akan memenuhi hamba dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, bekerjalah di dalam hati hamba. Ucapkan terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengklaim janji firman-Mu. Pelajaran ini sangat mudah, siapapun mengerti. Kalau mereka mengerti, penuhkan kepada mereka perjanjian-perjanjian-Mu, yaitu pleroma. Engkau memberi kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia.